Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi ma sya'allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin Sayyidis Sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Amin. Endi telat man, kun rame amat kun ya. Halo. Halo. Ini siapa yang ribut itu? Bocah ya? Bocah. Bo. Anaknya ku bu. Urusi bu. Saya baca doa, ibu dan bapak aminkan. Siap? Tafaulannya ini doanya dalam surah Toha. Bu, Pak, saya baca doa, tugas ibu dan bapak amin. Awas, nggak ada politik-politiknya, nggak ada nih. Mentang-mentang bukan pendukung nanti bukan waladhdallin, qabul. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'du. Wis bu ama ba'du ge amin. Bu ibu apa ini? Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahnya masih lembut.
lembek. Kekenyangan sih. Ini gara-gara juru kunci ngajak makan dulu jadi kekenyangan. Bu, saya baca Quran, ibu dan bapak jawab Allah, niatkan zikir. Iklan lewat. Iklan badak lewat. Jangan salahkan saya nanti kalau pulang setiap rest area berhenti kencing. Karena dikasih air terus nih. Mohon maaf panitia nih kalau nyuguhin kiai, nyuguhin penceramah kalau bisa harus yang komplit. Karena dalam hidup itu kan ada pasangan-pasangan, betul? Ada malam, ada siang, ada barat, ada timur, ada surga, ada laki-laki, ada kursi, ada meja, ada air, mana kuehnya? Jawab Allah yang kompak supaya semuanya kita ada kerjasama, mengingatkan bahkan ini yang namanya persatuan, betul? Acara ini terselenggara karena berbagai aspek sampai terjadinya acara seperti ini. Ada yang punya ilmu, ada yang punya harta, ulul ilmi, ada yang ulil anfus, ada yang punya tenaga. Maka jadilah acara seperti ini. Alhamdulillah. Maka saya pun sama, saya bicara di atas, saya baca Quran, ibu dan bapak jawab Allah, siap? Niatkan zikir, kata ulama, kullu lafdin min lafdil jalalah fahuwa zikrun. Tiap-tiap lafaz jalla jalalu itu dihitung zikir oleh Allah subhanahu. Kullama kathura lafzuhu kathura ajruhu. Siapa saja yang banyak menyebut lafaz Allah jalla jalaluh, insya Allah banyak pahalanya, akeh ganjaran, seueur ganjaran nana. Ini saya bingung ngomong bahasa apa ya? Ngomong bahasa Jawa. Jawa saya bukan Jawa Cirebon, Jawa Reh, Jawa Sawareh. Kalau Kiai Marzuki itu paham karena dia dari Banten juga. Jadi saya Jawa Serang. Serang beda dengan Jawa Cirebon. Pokoknya campur-campur aja bu ya. Es aja enak kalau dicampur. Saya baca Quran, sekali lagi ibu dan bapak jawab Allah. Bahasanya juga kita campur-campur saja. Siap? Bahasa Inggris siap? Bahasa Inggris? Pokoknya yang penting urusan lancar, jawab aja yes atau no. Oke? Coba saya ingin tahu nih orang kampung Kedongdong. In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Yes gitu. Pokoknya jawab yes aja lah, yang penting urusan lancar. In the name of Allah, the beneficent, the merciful. Praise be to Allah, Lord of the world. Honor of the day of judgment. Bapak Siri kawin maning. Itu nini di pojok. Yes. Kurang fokus. Bu,
Saya baca Quran, ibu dan bapak mendengarkan ayat yang saya baca. Kata Nabi, au kama qala man istama'a min ayatillah kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Siapa yang mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka baginya cahaya di yaumil qiyamah. Insya Allah. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quranul Karim. Orang kampung Kedondong walaupun belum hari kiamat, tapi alhamdulillah wajahnya sudah bercahaya. Terutama yang tengah itu. Kenapa? Karena mukanya kena cahaya. Cahaya lampu. Bu, jawab Allah. Biar kompak saya juga bacanya yang semangat. Siap? Karena ibarat sholat saya ini imam, ibu dan bapak sebagai makmum. Makmum bagaimana bagaimana bahasa sininya apa? Premen. Hah? Sami saus. Mana kecapnya? Makmum bagaimana imam? Makmumnya premen imam. Premen apa nih? Primen. Pripun. Primen imam. Lamun imam baca Qur'ane, baca Fatihah kenceng, pasti kalau lantang baca aminnya lantang, betul? Waladdallin. Kan sama tuh, kan enak kedengarannya. Cok gali gacok, cocok. Bismillahirrahmanirrahim. Ujungnya belum kompak. Saya belum semangat ini, Bu. Pak, Bu, saya gerakan ini tangan Allah. Kalau belum saya kepel ini tangan, jangan dulu berhenti Allahnya. Siap? Saya kasih contoh Allah. Oke? Pahim tuh? Nah, coba ulang ibu, latihan 1, 2, 3. Nah, ingat, jangan sampai remnya blong. Tanda remnya blong, giginya ompong, ngeflos. Kalau nini sih nggak apa-apa, yo nggak apa-apa. Tapi di sini saya lihat, masya Allah masih muda-muda semua ini. Di sini di kampung sini yang hadir tuh, insya Allah ahli surga semua. Di surga nggak ada nenek-nenek, nggak ada. Lake tenwenten laka ya, kalau di Serang lake. Laka nini. Di sini muda-muda ahli surga itu antara 17 sampai 33 tahun. Makanya alhamdulillah tuh lihat. Ada yang mirip Ashanti. Ada yang mirip Syahrini. Tapi anak maning kuning pojok mirip Pok Nori ya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Hanya lihat ke depan, tatap mata saya biar fokus. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
tahan batuk-batuk. Qori itu kan syaratnya tajwidnya bagus, fasahahnya bagus, makhrajnya bagus, tapi tidak hanya itu, Bu. Juga nafasnya kudu dawa. Tahu dawa? Panjang. Bagaimana nafas supaya panjang? Dilatih. Latihan nafas. Ada cara yang paling sederhana. Pengen nafas panjang? Pengen buat nafas panjang? Pengen? Gampang, tinggal tuku buah kedondong. Tuku buah kedondong ning pasar susukan lah, pasar susukan. Terus gawan ning omah, dikupas itu kedondong, tinggal bijinya. Bijinya ditaliin sama benang, ditelan sama ibu. Tarik maning, telan maning, tarik maning, telan maning, tarik maning, telan maning. Insya Allah dijamin napas panjang, umur pendek. Modar sih. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aliyu tasaddaq ala mautak fa inna Allah qad wakkala malaikatan yahmiluna sadaqatil ahya'il amwati ilaihim fayafrahuna biha ashadda ma kanu yafrahuna fid dunya fayaqulun Allahumma ighfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarana biha. Al-hadits atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Haddatal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kasepuhan, para tokoh masyarakat, wabil khusus aparatur pemerintahan yang hadir, baik yang mewakili kepala desa, RW, RT hadir. Alhamdulillah. Ataupun dari aparatur pemerintahan dari TNI maupun Polri. Wabil khusus juga kiai kita, ada dua kiai Marzuqani atau Marzuqaini. Alhamdulillah. Ada, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu karena memang belum kenal juga namanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Juga ada grup hadrah yang luar biasa, suaranya menggelegar. Kita doakan mudah-mudahan ini para pemuda ini pada bujangan, masih bujangan. Alhamdulillah. Yang bajingan mana yang bajingan? Ini luar biasa nih, yang para pecinta salawat kepada baginda Rasul. Mudah-mudahan dapat syafaat kita semua dengan berkah tim hadrah tadi yang alhamdulillah menggugah jiwa kita. Betul, Bu? Jadi salawatan itu kalau nggak pakai seni nggak enak. Makanya alhamdulillah tim-tim hadrah, ada Habib Syekh, ada Habib Bidin, ya, ini luar biasa. Sampai sekarang terus syiarnya, dan itu dengan seni. Betul, salawatan nggak pakai seni nggak enak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, nggak enak. Tapi kalau salatullah ya Rasulullah, gimana kalau kita salawatan dulu sebentar? Oke. Ini biar tim hadrah ini mau istirahat kali, boleh. Nanti kita satu dua lagu salawat baru pokoknya spontan aja. Ini insya Allah timnya udah solid dan udah pada ahli semua. Gimana ngikutin irama saya? Siap? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kita diawali dengan sholawat, mudah-mudahan kelak nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kita dengan pandangan rahmatnya. Mudah-mudahan baginda Rasul melihat kita, syafaati li ahlil kabair, walaupun kita banyak dosa,
Walaupun kita banyak kesalahan, tetapi diaku sebagai umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah cita-cita tertinggi kita kelak nanti di yaumil kiamat, kita mendapatkan ampunan, kemudian amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tafsir daripada penjelasan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Atina fid dunya hasanah, Allah berikan kepada kita at-taufiq ilal khair, senang berbuat kebaikan. Ada pengajian kita hadir, ada kumpulan-kumpulan majelis ta'lim kita hadir, dan juga ketika kita hadir kita mendapatkan siraman rohani sehingga kita mendapatkan ruh yang luar biasa, ruh kita hidup, dan kelak di akhirat amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, syair yang difavoritkan atau yang diviralkan oleh almarhum kawan saya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ya Rasulullah. Sama-sama semuanya Bapak ya Ali, ya Rasulullah, syahadatna ya Rasul, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad
رقت عيني شوقا ولطيبة ذرفة عشقا رقت عيني شوقا ولطيبة ذرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فهدايا قلب ورفقا صل على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله قلب بالحق تعلق وببارق الراء تعلق قلب بالحق تعلق وببارق الراء تعلق يبكي يسترخى خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا sama-sama السلام عليك يا حبيبي السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا الروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه Alhamdulillah ketika lisan kita mengucapkan kalimat-kalimat tauhid bahkan mengucapkan sholawat kepada baginda Rasul, maka itulah satu keindahan dan satu kenikmatan yang luar biasa. Alhamdulillah. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali saja, menyebut namaku, kata Nabi, maka Allah menyebutnya, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Mudah-mudahan salawatnya Allah kepada kita bagian daripada ampunannya kepada kita, sehingga selesai acara kita pulang insya Allah tidak membawa dosa sedikit pun kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Itulah kenikmatan yang luar biasa manakala kita bisa memberikan ataupun menjadi wasilah Allah memberikan kita pandangan rahmatnya. Mudah-mudahan duduknya kita acara seperti ini menjadikan Allah menurunkan rahmatnya kepada kita. Amin. Yang gede aminnya, Bu. Yang kenceng.
Gitu dong. Ah, lemes. Amin. Masuk begitu. Karena itulah yang paling kita cari dalam kehidupan ini adalah bagaimana kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu. Kalau sudah rahmat Allah turun, keberkahan juga akan turun kepada kita, kepada kampung kita, kepada desa kita, daerah kita. Makanya kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Dan apabila satu kampung, satu desa, satu penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas sama. Maka niscaya kami akan bukakan kepada mereka itu keberkahan. Inilah berkah yang kita cari. Orang yang mau datang pasti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu disertai dengan keberkahan. Ketika ada yang salam, maka kata Allah, wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Tambah ada orang yang salam assalamualaikum, sunnahnya kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau ada yang salam assalamualaikum warahmatullah, maka sunnahnya jawab apa, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada orang yang salamnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh wa Kalau ada yang salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, gimana jawabnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa ridwanuhu wa maghfiratuh wa buru'atuh. Tahu buru'atuh? Udah jangan kelamaan. Lama bener gitu. Lanjut. Inilah yang kita cari tiap hari, tiap tahun kita mengadakan hal seperti ini, namanya apa? Syukuran apa? Sedekah bumi. Ini jangan sampai kita lupa bahwa bumi ini punya keberkahan, betul? Makanya ada satu ucapan, bukan hadis tapi dipopulerkan oleh Hadratus Syekh, hubbul watan minal iman. Ini kita mesti bersyukur dengan adanya bumi pertiwi ini. Makanya kata Habib Lutfi, NKRI itu harga. Ini sebenarnya orang tua kita dulu mungkin sudah ratusan tahun, puluhan tahun sudah mengadakan yang namanya sedekah bumi, syukuran sedekah bumi, betul? Supaya apa? Supaya masyarakatnya cinta kepada negaranya, cinta tanah airnya, tahu apa arti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Pak, jangan salah ketika kita makan. Saya minum ini namanya apa? Larutan penyegar. Ketika saya minum larutan penyegar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Haus. Berapa puluh orang yang punya andil di dalamnya, betul? Betul. Ketika saya makan nasi satu suap, berapa puluh orang yang ikut andil di dalamnya. Yang nanam nasi, yang nanam padi siapa, kemudian yang manennya siapa, terus sampai jual, sampai digiling, terus sampai dipasak siapa, yang nyiapinnya, yang buat piringnya siapa, betul? Maka inilah, maka harus kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita syukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita, betul? Wa daraballahu mathalan kalimatan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah telah buat perumpamaan. Kalau suatu negeri, ada suatu negeri dulu, negeri Sabah. Itu negerinya sangat makmur, Bu.
buah-buahan dari mana saja, sampai orang dikatakan di situ orang mau berangkat ke pasar bawa tas belanjaan, datang ke pasar sudah penuh, pulang dari pasar penuh lagi dengan buah-buahan, segitu banyaknya, segitu suburnya. Betul? Ini pun perumpamaan buat kita. Allah kasih kita nikmat yang banyak, kita jaga dengan syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Tapi sebaliknya Allah ingatkan dalam Al-Quran, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau penduduknya itu tidak mau bersyukur, bahkan fakafarat bi an'amillah, mereka kufur terhadap nikmat Allah. Allah telah kasih kita nikmat yang banyak, tapi kita kufur. Allah kasih kita pakaian sudah rapi, gampang sekarang nyari pakaian, malah cari pakaian yang kurang bahan. Ini bahaya juga nih. Halo. Ini sekarang banyak begitu. Dulu, zaman dulu itu, mohon maaf, tahun 60-an, 70-an, orang tua kami, kakek kami dulu kalau pakai pakaian cuma satu, bahkan dari karung goni. Bahannya susah, nyari pakaiannya sulit, duitnya juga susah. Zaman sekarang gampang, cari 35.000 dapat tuh buat nutupin aurat. Tapi yang sekarang banyak orang pakai pakaian, wanita-wanita kita katanya gaul. Katanya gaul, betul? Pakai pakaian kurang bahan, lekbong kelek bolong. Ada lagi apa? Kelek katon. Ada lagi apa, Bu? You can see. Tuh you can see. Iya, bajunya kalau bahasa Sunda merekek. Udah gitu sekarang banyak juga yang udah pakai pakaian celana pakai legging, tahu legging? Ini sekarang ibu-ibu banyak gara-gara media sosial itu pakai pakaian, pakai celana legging. Celana legging itu celana yang transparan, kalau dipakai itu sesuai dengan lekukan tubuhnya. Betul? Masya Allah. Ada anak gadis juga, iya, pakai celana Hawaii. Itu celana Hawaii itu di bawah lutut, naik sedikit celana wahai. Makin naik ke atas celana hai. Makin naik lagi aduhai. Makin naik lagi bohai. Bahaya itu. Masya Allah. Maka yang terjadi apa di media sosial, di berita-berita, ada perkosaan, perzinahan, betul? Ini ya Allah yang sering terjadi. Iya, pakai pakaian, betul, kepalanya pakai jilbab, tapi jilbabnya dibelit sampai ke leher, dililit begitu. Ditanya kenapa, ini model Inneke Koesherawati. Masya Allah. Tangga. Ini juru kunci lagi telepon video call. Terus pakai jilbab tapi ke bawah transparan. Makanya ada satu lagu Sunda nih, mudah-mudahan ada yang paham nih. Jilbabna dibengket, bajuna kos lepet, calana merecet, hoyong katingali. Lepet. Siapa yang bilang tadi tuh? Enak aja. Ini bahaya. Makanya terjadi apa dalam dunia kita, di masyarakat kita, kadang-kadang bangga dengan pakaian-pakaian seperti itu, lenggak-lenggok depan anak-anak muda. Iya, kalau anak mudanya santri nih, ahli sholawat, Masya Allah, lihat gadis lewat cantik, dia cuma subhanallah, lewat lagi astagfirullah, tapi dibuka begini masih mending. Kenapa katanya dibuka begitu? Mubazir kapan lagi? Cuman yang bahaya anak muda yang tidak punya iman, kemudian pendidikan agama yang begitu dangkal, imannya coplok, kan repot. Begitu ada cewek anak-anak muda yang lewat lenggak-lenggok begitu, akhirnya kata pemuda langsung nyanyi lagu India, tumpahkan baik mumpung dibere ulah hare-hare bawakan urehe.
bawa ka mane ka kandang embe, lamun teu dibere tumpakan embe. Itu ketawa paham ya? Ini bahaya ini. Bo, makanya supaya keluarga kita, bahkan masyarakat kita ini masyarakat yang aman, masyarakat yang penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah, sehingga keberkahan turun kepada kita. Jaga lingkungan kita, betul? Ini makanya ada namanya tradisi seperti sekarang ini, tradisi apa? Sedekah bumi untuk mengumpulkan masyarakat supaya ingat betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini mesti kita ingat betapa besar nikmat Allah. Jangan sampai kita sia-siakan. Seringkali mohon maaf di kampung kita ini karena memang kita sekarang sedang berada dalam zaman dekadensi moral atau degradasi moral. Halo. Sekarang kita lihat di kampung kita, di lingkungan kita, di keluarga kita, iya, pendidikan agamanya tiap hari kita ngaji, tiap pada maghrib kita baca Quran, tapi handphone ada di tangan, betul? Handphone, hampir semua orang punya HP. Akhirnya apa? Terkontaminasi, terbawa pengaruh dunia-dunia luar, dan ini tugas berat buat kita, betul? Tapi bagaimanapun kita harus selalu menjaga. Kalau di kampung kita ada kemaksiatan merajalela, kita biarkan, maka tunggu kehancuran, tunggu musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Ini yang bahaya ketika ada kemaksiatan merajalela di negeri kita, apalagi di daerah kita. Ini kita diamkan saja, maka Allah marah. Kalau Allah marah, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Tuh, takutlah kamu kepada Allah akan satu fitnah, satu ujian, satu cobaan dari Allah yang nanti tidak akan menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, tapi orang yang bertakwa, orang yang tukang sholat pun, tukang ibadah pun kena, betul? Halo, ini kita harus wanti-wanti. Maka orang tua kita dulu sudah wanti-wanti, tahu bahwa ke depan ini semakin berat tantangan zamannya, betul? Kaidilah dengan acara seperti ini acaranya kan banyak, syukuran sedekah bumi, apalagi maulid nabi, apalagi haul, betul? Ini sebenarnya untuk mengajarkan kepada kita semua untuk bagaimana kita, yang pertama, Rasulullah adalah uswah, teladan buat kita, qudwah buat kita, untuk menjadi contoh buat kita. Rasulullah kejauhan dari kita, terlalu jauh jarak dari kita, maka keturunan Nabi, bahkan pewaris Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Orang tua kita, guru-guru kita yang telah mengajarkan kita, yang telah mengenalkan kita kepada Allah dan Rasulnya, itu yang mesti kita ikuti, insya. Kalau orang-orang baik sampai sekarang kan ada namanya makbaroh, tadi apa? Makbaroh Wiyasi. Itu nama orang ya. Orang itu pasti orang hebat, betul? Orang itu pasti orang yang dulunya punya jasa yang besar untuk kampung kita, betul? Ini. Maka orang yang punya jasa besar, wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, pasti mereka ketika hidupnya pun punya manfaat, juga ketika mereka sudah wafat pun punya manfaat, betul? Lihat Sunan Gunung Jati sampai sekarang masih bermanfaat kepada orang-orang yang masih hidup. Dengan adanya makam beliau, banyak orang yang dapat rezeki, betul? Banyak pedagang-pedagang sampai menyekolahkan anaknya, mesantkan anaknya kemana-mana, masya Allah. Maka tentunya ini yang perlu kita ikuti. Anak-anak kita nih, halo, Bu, nih ibu nih, Bu, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah atau sekolah yang paling utama. Maka kalau ibunya punya disiplin mengajarkan kepada anaknya pendidikan agama, maka anaknya pun akan jadi anak yang hebat. Amin. Ini bagaimana ibunya mau, anaknya mau hebat, bagaimana anaknya mau jadi penghafal Quran, sementara di rumahnya sendiri
Bapaknya sama ibunya ribut tiap hari, rebutan remote. Bagaimana anaknya pengen hafal Quran sementara ibunya tiap hari ngapalinnya lagu India. Muskurane ki wajah tum ho, gungunane ki wajah tum ho, dia Zainal Jainal laki ini arana Jainal wis 3 tahun orang balik-balik kesel si Jainal kapan balik ini. Maka mesti bo malam Jumat sempatkan ngaji surah Yasin, kemudian sempatkan tiap malam baca surat Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diistiqomahkan tiap malam. 30 ayat itu akan menghindarkan kepada kita dari siksa kubur. Amin. Masya Allah. Jangan lupa juga supaya rizki kita berkah, rizki kita lancar. Jangan sampai kita meninggalkan setiap malam atau setiap waktu pagi baca surah Al-Waqi'ah. Insya terus. Karena rumah yang selalu dibaca ayat-ayat Quran, maka rumah itu akan jadi rumah yang penuh keberkahan. Amin. Sebaliknya rumah yang di situ tidak pernah dibacakan ayat Al-Quran, maka rumah itu rapuh, bahkan sedikit kebaikannya banyak kejelekannya. Na'udzubillahi min. Ya awas, jangan sampai kita terpengaruh media-media sosial. Bagaimanapun film-film itu mengganggu. Toh saya tidak bisa melarang hiburan, katanya Pak Ustadz, boleh nggak apa-apa hiburan, tapi jangan sampai mengganggu aktivitas ibadah kita. Betul? Ini mah baru lihat sinetron, neneknya sama cucunya udah janjian, begitu iklan kata neneknya, "Cu, nenek pengen baca surat Yasin, nanti kalau sudah iklannya selesai ketok aja pintunya ya, nenek nanti bareng kita lihatnya." Oke, kata cucunya. Begitu iklan, jeda iklan, neneknya masuk ke kamar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tok 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 tok, nek. Waktunya iklan udah habis. Shadaqallahul. Baru 3 ayat. Bu, Quran itu luar biasa. Quran itu luar biasa. Tadi begitu saya tadi masuk ke kamar mandi tadi dengar, Masya Allah, di kampung ini masih ada latihan ataupun baca qiraat selain sekalian hafaz, ada qiraat warash. Alhamdulillah. Karena di Cirebon ini luar biasa. Saya punya guru besar, Sayyidul Walid Kiai Haji Ahsin Sakho Arjawinangun. Itu guru saya yang mendidik saya dulu, tafsirnya, qiraatnya. Bahkan beliau yang mengantarkan saya tahun 2004, saya mewakili Indonesia ajang musabaqah hifzil Quran tingkat dunia di Saudi Arabia, dan beliau menjadi hakimnya. Itu orang sini, orang Arjawinangun. Pak Ahsin Sakho dulu pernah menjadi rektor IIKI. Sampai sekarang masih sering komunikasi, bahkan setiap hari Sabtu kita masih kajian dengan beliau, kajian qiraat. Alhamdulillah. Ini di Cirebon luar biasa. Cirebon ini orang tua saya. Kenapa? Karena Cirebon itu bapaknya Banten. Betul tidak? Cirebon itu Sunan Gunung Jati, ada makamnya. Sementara Banten putra mahkotanya namanya Sultan Hasanuddin bin Sunan Gunung Jati. Maka kita nggak ada perbedaan, kita saudara. Karena itu saya datang ke sini karena ngaku saudara, supaya dekat saudaranya. Coba carikan saya. Amat belum saya jawab udah cocok. Ini sesama orang Banten begitu emang, paham bener. Masya Allah. Udah nyambung. Udah nyambung katanya. Alhamdulillah. Ini Bu, ya Allah, bersyukur kepada Allah nih kita. Maka anak kita ayo didik dengan baik. Syukur kepada Allah, ingin ikuti Rasulullah. Minimal anak kita ngaji Qur'annya bener. Jangan sampai kampung kita ini masjid kita bangun tiap tahun,
kita tingkatkan, bahkan dikasih AC dan sebagainya, megah, masjidnya bagus, tapi yang ngisinya, yang memakmurkannya itu lagi. Tiap waktu kita tiap tahun ngadain maulidan, tiap tahun ngadain rajaban, ada namanya Isra Mi'raj, ada namanya Nuzulul Quran di masjid kita. Tapi tiap hari yang datang ke masjid L4 lu lagi alias aki-aki melulu. Bangunin warga itu lagi suaranya. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa antua. Untuk nare pregel. Ini ada lagi sebelah barat. Warga kampung Kedondong, ayo kita sholat ke masjid, sholat. Lamun orang sholat di masjid, kita ke orang sholat di masjid. Ngambek kaki-kakinya. Ternyata alhamdulillah di daerah sini malah ada masjid apa namanya Ustaz? Apa? Waalaikumsalam, masya Allah, pintu jalan keselamatan, surga maksudnya. Alhamdulillah. Sebelum subuh alhamdulillah suaranya enak. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Assalatu wassalamu alaik ya Masya Allah, enak temen. Aki-aki langsung bangun, penasaran nih di masjid mana itu, langsung nih tangi nih di tasbih kita, ki tasbih nih, di kelambi kita, ki kelambi nih, di peci kita, ki peci nih. Berangkat di masjid orang go sarung-sarung aja. Bu, aja kebayangnya kan bu, saking semangat di masjid. Lato-lato na gumbal. Ya Allah, datang nih masjid, alhamdulillah masjid ora dikunci. Begitu masuk di jero masjid dikin wong ya. Pengimaman, dilihat di pengimaman gak ada orang, gak kelihatan. Ternyata begitu lihat ke bawah ningsor, ternyata bukan suara orang tapi langsung kaset. Ada enak tapi makanya saya dengar ngaji mau isya tadi, dari mana-mana kedengaran suara, taunya suaranya kok nanti ke surgane, mancing surgane ya Allah. Ayo anak-anak muda nih, ini tuh tim-tim salawat ini tidak hanya semangat bersolawat, bagus bersolawat supaya syiar juga ngajak orang supaya demen sama Nabi. Tapi yang terpenting juga adalah bagaimana supaya nanti sholat di masjid berjamaah. Anak-anak muda azan ke masjid, betul? Karena apa? Ini mohon maaf kiai-kiai kita yang ada di depan kita nih semua nih, 10 tahun yang akan datang mungkin sudah inna lillahi wa inna ilaihi. Bukan ngedoain, emangnya pasti itu. Mohon maaf, rong tahun mana? Apalagi yang sudah 62 tahun 11 bulan 29 hari, hati-hati besok 63 tahun. Masya Allah. Itu kalau namanya ajal itu ya misteri ilahi. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati, betul? Ada misteri ilahi, kematian itu misteri. Maka hikmahnya supaya kita terus waspada untuk menghadapi bekal kematian kita. Maka bekal sebaik-baik bekal adalah wa khairul zadit taqwa. Betul? Fa inna khairaz zadit taqwa. Sebaik-baik bekal takwa kita kepada